Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa lagi dalam Verbum Domini edisi 6 November 2021. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan lebih jauh tentang kesetiaan dalam hidup. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh dalam permenungan hari ini, terlebih dahulu, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bacaan yang telah kita dengar bersama mengisahkan tentang bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya dan juga orang-orang Farisi bahwa kesetiaan dalam hidup itu sangatlah penting. Ia mau mengatakan kepada para murid, kepada orang-orang Farisi, juga kepada kita semua, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan Allah itu diwujud nyatakan dalam dirinya sendiri, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesetiaan Allah tidak pernah pudar dan kesetiaan Allah tidak pernah berakhir. Karena kesetiaan Allah itulah kita sebagai umatnya diselamatkan dari dosa, kita ditebus dari segala kelemahan dan kesalahan kita. Dan dari bacaan yang kita dengar tadi, bagaimana Yesus mau mengkritik orang-orang Farisi bahwa mereka dalam hidup kesehariannya lebih mengabdi pada hal-hal duniawi, pada materi-materi yang ada di dunia ini daripada kepada Allah sendiri. Di sini dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Apa maksud dari ungkapan Yesus ini? Ia ingin
mengatakan kepada para murid dan juga semua orang yang ada di sana waktu itu bahwa orang-orang yang setia dalam hal-hal kecil, dalam segala kegiatan, segala aktivitas kesehariannya dengan cara melakukan hal yang baik, dengan sendirinya ia juga telah setia dalam hal-hal besar atau perkara-perkara besar, yakni kepada Allah atau kasih atau kesetiaan kepada Allah. Di sini bagaimana Yesus mau mengajarkan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan kebebasan, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah, akal budi dan kehendak bebas yang kita miliki itu, kita diharapkan mampu setia dalam hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana itu seperti contoh, saling memperhatikan satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling membantu, memberikan bantuan secara materi, memberikan bantuan secara dalam hal tenaga kepada sesama di sekitar kita. Inilah hal-hal kecil yang kita lakukan yang mau menunjukkan bahwa kesetiaan itu ada dalam keseharian hidup kita. Dengan adanya kesetiaan dalam keseharian hidup kita, kita juga menunjukkan dengan sendirinya kesetiaan kepada Allah, yakni mengakui bahwa Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita dan kita pun wajib setia kepadanya karena Dia terlebih dahulu telah setia kepada kita. Namun hal ini dalam bacaan yang kita dengar, ternyata orang-orang Farisi justru mencemooh Dia. Orang-orang Farisi mencemooh Dia karena orang-orang Farisi merasa bahwa dalam hidup ini mereka harusnya lebih mementingkan apa yang ada di dunia, yakni materi-materi. Tetapi Yesus datang dengan suatu pengajaran yang lain sama sekali. Ia mau mengatakan kepada orang Farisi bahwa materi itu tidak ada apa-apanya. Yang perlu adalah kesetiaan atau mengabdi kepada Allah sendiri. Dari Injil ini juga kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Karena ketika dia mengabdi kepada dua tuan, dia akan membenci yang satu dan setia kepada yang satu. Apa yang mau diungkapkan Yesus di sini? Artinya bahwa di antara Allah dan juga hal-hal materi, orang tidak bisa mengabdi kepada kedua-duanya. Orang hanya bisa mengabdi kepada salah satunya. Dan Yesus sudah melihat bagaimana orang-orang Farisi itu telah mengabdi kepada hal-hal duniawi atau materi-materi yang ada di dunia ini. Sehingga mereka tidak mengabdi kepada Tuhan lagi. Mereka kurang setia kepada Tuhan. Padahal orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang saleh. Mereka-mereka yang terpelajar. Dan mereka-mereka yang menganggap dirinya kudus, dirinya suci. Dan menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Tetapi justru mereka yang kurang setia, mereka yang kurang mengabdi kepada Allah sendiri karena barang-barang di dunia ini. Karena hal-hal materi yang mereka miliki. Secara khusus harta-harta yang ada di dunia ini. Dari sini Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita hidup di dunia, kita berdampingan dengan sesama, kita melihat segala sesuatu dan juga kita bagaimana kita hidup dengan segala yang ada, materi-materi yang ada di dunia ini, tetapi kita tetap memiliki hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang setia kepada Allah. Karena ketika kita hidup di dunia dengan materi-materi itu, semuanya tidak kekal. Semuanya hanya sementara. Tetapi ketika kita hidup dalam Allah, kita setia kepada Allah, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Namun apabila kita seperti orang-orang Farisi yang menggantungkan hidup kita kepada materi, kepada harta duniawi, maka kita akan binasa.
Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita menentukan pilihan untuk lebih setia kepada Allah daripada setia kepada harta benda dunia ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengabdi kepada Tuhan dengan berlaku setia dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam keseharian hidup kita sehari-hari, dan dengan demikian kita pun mampu setia kepada Allah yang telah terlebih dahulu setia kepada kita di dalam hidup ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.